Ada sepasang suami istri. Mereka tinggal di Bandung, namanya Dion dan Mita. Oke. Mereka umur 29 tahun dan udah nikah tuh sekitar 3 tahun gitu, Nat. Sejujurnya Dion tuh pengen banget langsung punya anak pas mereka baru nikah. Tapi nggak tahu kenapa Mita ini nggak hamil-hamil. Mereka tuh nggak ke dokter, tapi tetap berusaha terus buat baca-baca artikel, nanya-nanya temennya. Pokoknya mereka ngelakuin segala cara biar cepat punya anak. Tapi tetap aja tuh, Nat. Sekitar 3 tahunan mereka nikah, tetap aja Mita tuh nggak hamil-hamil. Ditambah orang tua Dion tuh jadi rada nyinyir gitu loh ke Mita. Kayak biasanya kalau misalnya lagi kumpul keluarga, pasti kan ada kayak tante-tantenya, omnya nyinyir gitu kan. Iya. Nah, ibunya Dion ini bukan yang ngebantuin Mita, tapi malah nambah nyinyirnya gitu loh ke Mita. Sampai-sampai di depan orang banyak tuh ibunya Dion tuh sempat ngomong kayak, tahu nih istri anak gue mandul kali ya. Kurang ajar banget. Nah iya, makanya di situ tuh si Mita sakit hati banget. Cuman ya Mita nggak berani ngomong ke Dion. Mita pun juga cuman senyum aja gitu kalau misalnya diledekin sama orang tua Dion, sama keluarga Dion gitu. Pokoknya dia bener-bener nggak bisa ngungkapin kesedihan ini ke siapapun, apalagi keluarga Mita kan. Takutnya kalau misalnya dia cerita ke keluarganya jadi malah berantem gitu. Termasuk sama Dion juga, dia nggak cerita. Termasuk sama Dion, karena Mita tuh nggak enak gitu lebih sama Dionnya. Iya. Nah tapi Mita ini cerita ke satu orang teman terdekatnya, namanya Kina. Kina ini ya jadi kayak tempat curhatan Mita banget lah. Apapun yang diceritain sama Mita tuh ya Kina tuh selalu tahu, selalu dengerin gitu. Sahabatnya? Iya, sahabatnya banget, Nat. Sampai akhirnya karena Kina ini juga kasihan banget denger Mita ngebatin sendiri, dinyinyirin terus sama mertuanya. Akhirnya Kina ini ngasih saran ke Mita soal kandungannya ini. Kina ngajak lah Mita ke salah satu tempat gitu di ujung Bandung. Pokoknya tempatnya ini kayak udah rada di luar kota gitu lah. Awalnya Kina diem aja pas ditanya sama Mita mau kemana gitu. Pokoknya si Kina nih diem aja. Tapi akhirnya pas udah deket tempat ini, si Kina tuh akhirnya ngomong, gue mau ngajakin lo, Mit, ke dukun yang bisa bikin lo hamil. Kata teman-teman gue nih, dukun ini pinter banget, bisa bikin mereka hamil, kata Kina. Dengar kayak gitu ya si Mita kaget banget lah dan marah-marah tuh di mobil. Kayak Mita tuh takut banget dan gak mau kalau misalnya Mita tuh harus berurusan sama dukun gitu loh. Cuma si Kina ini nenangin Mita banget lah. Kina ngejelasin ke Mita kalau misalnya dia tuh udah kasihan banget sama Mita, dan Kina tuh bener-bener mau ngebantu Mita banget. Awalnya tuh Mita kenceng banget, sampai pada akhirnya si Mita luluh dan maulah ngikutin saran Kina ini buat ke dukun. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di rumah dukun ini. Rumahnya kecil, kayak pedesaan gitulah di kaki gunung, dan kalau misalnya mau ke rumah dukun ini harus kayak ngelewatin hutan gitu kanan kirinya. Ketemulah mereka sama dukun ini, namanya Mbah Parjo, kita sebut aja. Mbah Parjo tuh nanya lah keluhannya apa, kenapa kesini gitu. Si Mita tuh cerita dia udah nikah 3 tahun tapi masih belum punya anak, dan dia tuh udah dikasih pressure gitulah sama keluarga suaminya kalau misalnya harus punya anak dalam waktu dekat. Pas diraba-raba perutnya sama si Mbah Parjo ini, si Mbah Parjo tuh bilang katanya ada penyakit di perutnya Mita yang bikin sperma Dion pun juga nggak bisa bekerja gitu loh. Pokoknya kasarannya tuh salahnya tuh di Mita lah. Soalnya dia juga gak pernah ke dokter ya, Moy? Iya, benar. Akhirnya si Mbak Parjo ini ngasih kayak minuman gitu, dan kayak ada jimat gitu lah yang harus Mita pakai kalau misalnya Mita mau berhubungan intim sama Dion. Katanya kalau misalnya Mita minum dan pakai jimat ini, beberapa bulan setelah itu pasti bakalan ada reaksi gitu di perutnya Mita. Udahlah, si Mita tuh rada seneng. Akhirnya kayak dapet jalan keluar, dan akhirnya mereka berdua pulang lagi ke Bandung, ke rumahnya. Singkat cerita, udah 2 bulan ini, setiap Mita dan Dion berhubungan intim, Mita tuh bener-bener pakai jimatnya ini di tangannya, kayak digelangin gitulah bentuknya. Abis beres berhubungan, si Mita tuh langsung minum. Akhirnya dikasih sama Mbah Parjo. Terus Mita tuh juga udah telat mens 2 minggu. Pas diperiksa sama dokter, ternyata bener. Akhirnya Mita hamil. Dan langsung info tuh ke keluarga mereka. Jalan sebulan 2 bulan kandungan Mita gak ngerasa apa-apa. Dia tetap beraktivitas kayak biasa sambil jaga kandungannya gitulah. Pokoknya gak ada masalah sama sekali. Sampai jalan ke-4 bulan, Mita ini ngerasa perut dia tuh kayak suka sakit banget gitu loh. Tapi nggak ada pendarahan atau apapun yang keluar dari rahimnya gitu. Kayak berasa tapi sakit banget. Padahal kan baru 4 bulan ya. Kayak jarang lagi tuh kalau misalnya ngerasa sakit yang terus-terusan kayak ditendang gitu loh. Kan tuh kalau misalnya udah 7-8 bulan baru berasa kan. Iya. Nah ini dari 4 bulan Mita udah ngerasa kayak gitu. Tumbuhnya cepet banget berarti. Iya mungkin ya. Mita langsung tuh periksa ke dokter, dan ternyata bener, anaknya tuh baik-baik aja.
Tapi si dokternya langsung kayak ngasih obat biar si Mita tuh nggak sakit perutnya. Udahlah, akhirnya si Mita rada tenangan lah habis dari dokter kan. Tapi semenjak dia ngerasa perut dia sakit itu, setiap malam Mita tuh jadi kayak suka denger kayak ada suara bayi nangis gitu di pekarangan rumahnya, di belakang rumahnya. Terus tiap Mita nanya ke Dion nggak denger apa-apa. Jadi kayak di sini tuh suara bayi yang Mita denger emang beneran cuma Mita doang yang denger. Dion nggak bisa denger sama sekali. Sampai pada akhirnya Mita tuh ngerasa kayak rada keganggu lah sama suara bayi itu. Di jam 1 malam dia beraniin diri buat keluar kamar buat ngecek lah suara bayi itu tuh dari mana dan kenapa hampir 2 mingguan si Mita tuh tetap denger suara ini. Dia keluar kamar dan dia jalan tuh ke belakang rumahnya. Pas di ruang tengah, Mita tuh denger kayak ada suara cewek nyanyi gitu loh. Nyanyi tuh sambil kayak gitu, kayak sambil nidurin bayi gitu loh. Di situ tuh Mita merinding banget dengernya. Tapi ya dia tetap beraniin diri buat ngecek ke belakang rumah tuh suara bayi apa gitu kan. Pas dia buka pintu belakang, Mita tuh lihat di pekarangan rumahnya, di pojokan gitu, deket-deket pohon gitu, tanaman. Mita tuh ngelihat ada cewek pakai baju putih lagi gendong anak bayi. Ada cewek pakai baju putih lagi gendong anak bayi. Dan asal suara bayi nangis ini dan suara cewek lagi nidurin bayi itu asalnya dari cewek yang Mita lihat. Pas Mita buka pintu belakang dan lihat ke arah cewek itu tuh langsung nengok ke arah Mita dan mata cewek itu langsung berubah jadi merah. Di situ tuh Mita bener-bener kaget banget. Dia langsung lari, teriak-teriak dan balik ke kamarnya. Dion yang kaget lah pas lagi tidur denger istri teriak-teriak kayak gitu kan. Ditanya sama Dion, kenapa? Kok kamu teriak-teriak, ada apa gitu? Dia ngeliat apa di pekarangan rumah belakangnya. Pas dicek sama Dion, ya nggak ada apa-apa sama sekali Nat. Dion bilang kayak, ya mungkin Mita kecapean doang, salah lihat gitu. Sampai pada akhirnya Mita disuruh tidur lagi tuh sama Dion. Jalan kandungan Mita yang ke-8 bulanan, Mita tuh makin sering ngerasa kayak perut dia tuh makin sakit. Dan kalau misalnya diperiksa ke dokter tuh bilang masih gak kenapa-napa. Dan secara bersamaan dia tuh masih tetap denger kalau misalnya ada suara cewek nidurin anaknya dan bayi nangis di pekarangan rumah belakangnya. Setiap hari tuh Moy? Setiap hari. Tapi semenjak waktu yang 4 bulan dia hamilin denger suara itu, dia tuh jadi bener-bener gak berani ke belakang rumah pas malam karena dia takut kan. Dia bener-bener parno dan dia coba nyuekin suara itu lah. Untungnya kan suara itu cuma nongol tiap malam, dan tiap malam kan ada Dion kan. Jadi kayak si Mita tuh jadi rada nggak takut lah pelan-pelan. Tapi ada di satu malam si Dionnya lembur dan katanya mau nggak mau harus nginep di kantor, jadi nggak bisa pulang nemenin Mita. Tapi Dion pesan ke Mita kalau misalnya perut Mita sakit dan ada apa-apa langsung kabarin Dion. Mita ngeyain tuh karena ya dia bisa apa kan, masa dia ngelarang suaminya kerja. Udahlah, di hari itu Mita sendirian di rumah, dan ini tuh udah sekitar jam 11-an malam. Si Mita tuh bener-bener gak keluar kamar sama sekali ya, karena tadi gue bilang dia kan takut. Dan ini baru pertama kali lagi kan dia di rumah sendirian. Jadi di kamar tuh dia sendirian nonton TV, ngemil-ngemil, sesekali ke kamar mandi, abis itu ya balik lagi ke kasur buat nonton. Tapi pas lagi asik nonton, dia tuh denger di kamar mandinya tuh kayak ada suara shower hidup mati berkali-kali gitulah. Mita tuh dengernya merinding banget. Dia ketakutan, cuman ya dia nggak bisa apa-apa karena sendirian di rumah kan. Dia daripada parno, dia kencengin tuh makian tuh suara TV-nya biar nggak kedengeran apa-apa. Tapi pas dia kencengin suara TV-nya, dia denger dari kamar mandi tuh ada kayak suara orang gedor-gedor pintu makin kenceng, kayak dok gitu. Makin dia kencengin suara TV-nya, gedoran pintu tuh makin kenceng Nah, Mita langsung matiin TV-nya dan suara gedoran tuh langsung berhenti, bener-bener berhenti. Tapi tiba-tiba muncul nih kayak suara orang lagi ngelangkah di dalam kamar mandi. Kan kamar mandi tuh basah. Kalau misalnya ada suara orang langkah kedengeran kan kayak dan Mita tuh dengar suara itu. Karena Mita ketakutan banget, akhirnya Mita masuk selimut sambil nelpon Dion. Tapi Dion nggak ngangkat sama sekali karena lagi sibuk kayaknya. Dia takut banget. Dia ngumpet lah tuh di dalam selimut sambil istighfar. Tapi pas dia lagi masuk ke dalam selimut, tiba-tiba dia tuh berasa kayak ada sesuatu yang jalan di atas badannya dia, Nat. Kayaknya tuh dia ngerasa kayak ada bayi merangkak gitu loh di atas badannya. Kalau misal ada bayi ngerangkak di badan kita kan lo berasa gitu kan. Iya, kecil gitu ya. Iya. Abis itu bayi yang tadi jalan di perut dia, sekarang bayi itu duduk di sebelah Mita sambil megang perutnya Mita. Bayinya tuh kayak ngeraba-raba gitu ya? Iya, kayak ngeraba-raba perutnya Mita gitu loh, Nat. Tapi ini masih di luar selimut, Moy? Masih di luar selimut. Oke. Di situ tuh Mita ketakutan banget, tapi dia nggak beraniin diri buat ngebuka selimutnya pelan-pelan karena dia tuh penasaran siapa yang megang-megang perut dia, yang ngelus-ngelus perut dia gitu loh.
Pas Mita buka selimutnya, dia ngeliat bener-bener di sebelah badan dia ada bayi lagi duduk sambil megang perutnya dia, tapi kepala bayi ini buntung. Wah anjing. Jadi nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya, Nat. Dan pas dia nengok ke arah kiri, dia ngeliat ada cewek pakai baju putih lagi berdiri ngeliatin dia sambil ngomong, "Yang ada di perutmu itu anakku." Mita tuh langsung lari kenceng banget keluar kamar. Dia langsung lari sekuat tenaga, walaupun sakit nih perutnya. Dia langsung naik mobil dan berangkat ke kantor Dion. Pas sampai kantor Dion ini, si Mita nangis-nangis banget lah sambil ceritain dia bisa ngeliat apa di rumahnya. Dan karena Mita ngos-ngosan banget, dia ngerasa perut dia tuh makin sakit. Dan tiba-tiba ketuban Mita tuh pecah di situ. Mereka panik banget lah. Dan Dion itu langsung buru-buru ngebawa Mita ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, ternyata bener kata dokternya kalau si Mita ini udah siap ngelahirin. Singkat cerita, akhirnya pagi subuh jam 5-an Mita melahirkan. Tapi sayangnya anaknya Mita ini meninggal. Dan pas anaknya ini keluar dari perut Mita, dokternya, susternya, Dion, dan Mita ngeliat sendiri anaknya ini pakai gelang jimat yang selama ini Mita pakai setiap berhubungan intim sama Dion. Dan itu adalah gelang yang dikasih sama Mbah Parjo. Wow. Boy, berarti si Dion itu nggak tahu ya kalau Mita itu ke dukun buat mempermudah kehamilannya dia. Iya, Dion tuh bener-bener nggak tahu, Nat, karena nggak dikasih tahu sama Mita kan. Karena Mita mikir kayak apapun dia lakuin biar Dion yang keluarga itu seneng kalau misalnya Mita tuh hamil. Akhirnya dia ngeyain kan ajakan Kina buat ke dukun. Lo berdua tahu kan ada film yang judulnya Makmum? Iya tahu. Yang sholat gitu. Iya, itu kental banget kan. Kayak temanya tuh sholat sendirian. Terus ada setan yang gangguin dengan cara setan ini ngikut sholat atau kayak nyautin doa-doa pas orangnya lagi sholat gitu. Ada seorang pemuda namanya Fikri. Kejadiannya ini sekitar 8 tahun lalu pas Fikri itu masih SMA. Entah dia dapat ide dari mana, ada yang bilang kalau lo sholat malam sendirian dan lampunya dimatiin, terus lo sholatnya pakai suara kayak ngucapin doanya gitu, bakal ada yang ngikutin suara lo. Oh gitu? Iya. Jadi kayak misalnya, ya lu kalau sholat malam itu kan nggak perlu ada suara ya, Mui. Nah, ya nggak sih? Iya benar. Kayak dalam hati aja kan. Tapi ini kayak misalnya lu ngucapin walat dolin, nanti tuh bakal ada yang nyaut di belakang. Nyaut amin. Iya. Oh. Nah, akhirnya di suatu malam si Fikri nyobain tuh buat ngelakuin hal ini. Si Fikri tuh emang anaknya rada-rada STMJ gitu. Tau gak sih lu STMJ? Enggak. Sholat terus maksiat jalan. Rada bandel gitu kan. Cuman emang si Fikri ini walaupun bandel ya cukup sering ibadah juga. Tapi ya bandel-bandelnya emang kadang aneh-aneh nih. Kayak gini nih, makanya dia dapat info kayak gini, dia kepo buat nyobain. Akhirnya Fikri ini sholat tahajud, sholat malam. Dari yang dia ya jarang banget lah sholat tahajud, dia sekali ini sholat tahajud, tapi tujuannya mau sholat sambil pakai suara buat kebuktiin omongan yang dia temuin gak tahu dari mana itu. Malah nantangin ya? Malah nantangin. Nah, setelah alarm bunyi, Fikri bangun tuh jam 2 pagi. Dia bangun tanpa ngidupin lampu. Dari kegelapan, dia lihat tuh samar-samar adiknya masih tidur. Nah, adiknya Fikri tuh umurnya nggak jauh sama dia lah, cowok juga, sebutnya namanya Fauzan gitu ya. Mereka tuh tidur sekamar. Nah, terus Fikri gelar sejadah di antara kasur dia dan kasur adiknya, karena emang di situ space biasanya salah satu dari mereka tuh buat sholat. Fikri keluar kamar, dia ambil wudhu. Udah selesai ambil wudhu, dia masuk lagi kamar. Nah, di kamar dia yang gelap itu, dia ngeliat sejadah yang tadinya dia udah gelar itu kelipet lagi di atas kasurnya. Lah, aneh kan? Fikri ngeliatin adiknya tuh dari atas, kayak curiga takutnya adiknya yang iseng buat ngelipet sejadahnya dia lagi. Tapi kelihatan di situ adiknya tuh tidur pulas banget. Udah tuh, mulailah Fikri sholat tahajud. Semua doa-doa dibacain. Mulai dari doa iftitah kan tuh yang Allah Akbar Kabiro, pakai suara tuh. Lanjut ke Al-Fatihah, pakai suara juga. Sampai walat dolin. Fikri dengar dari belakang ada yang nyautin amin. beneran ada yang nyautin jadinya? Beneran ada yang nyautin, Mui. Anjing. Setelah denger itu, Fikri tuh ngerasain dua hal, Muinat. Yang pertama, dia rada-rada merinding. Tapi nggak lama dia mikir, mungkin adik gua nih iseng nyautin gitu kan. Di situ Fikri masih nyoba positive thinking dan yaudah dia lanjutin sholat tahajudnya sampai dia selesai. Udah selesai sholat nih, dia lihat ke belakang, nggak kelihatan ada siapa-siapa. Karena Fikri curiga yang tadi nyautin itu adenya, Fikri ngeliat nih ke dekat adenya yang lagi tidur. Tapi di situ Fikri ngeliat di posisi lagi tidur itu
adanya badannya kaku, tapi matanya melotot ke atas, gak bergerak sama sekali. Dan setelah itu, adanya pelan-pelan nyengir lebar, kayak creepy banget. Fikri mulai takut di situ. Apa jangan-jangan adik gue kesurupan gitu kan? Iya. Tapi setelah itu, adiknya ketawa-tawa puas banget, kayak abis ngejailin Fikri gitu loh. Abis itu Fikri bilang, anjing gue kira lu kesurupan. Adiknya bilang, ya enggak lah, gue kebangun gara-gara lu berisik sholatnya. Oh berarti yang nyautin amin itu dia. Iya, si adiknya ternyata digangguin. Udah tuh, dari situ Fikri akhirnya tidur lagi. Karena hitungannya belum berhasil, besokannya Fikri nyoba lagi buat sholat tahajud, tapi kali ini di luar, di ruang tamu, sendirian, gelap-gelapan. Niat ya dia. Emang aneh aja nih orang, Nat. Nah, abis gelar sejadah, udah tuh Fikri ambil wudhu ke kamar mandi. Tapi begitu balik ke ruang tamu, sejadahnya udah kelipet lagi. Fikri ngeliatin ke sekitar ruang tamu tuh, dan emang gak ada siapapun. Gak ada juga tanda-tanda orang tuh kebangun di malam itu. Keluarganya tuh gak ada yang kebangun lah. Setelah itu mulailah Fikri sholat. Dan sama kayak kemarin, dia baca doa iftitah diucapin, terus Al-Fatihah juga pakai suara. Kali ini udah pasti gak ada siapa-siapa nih. Dan bener, setelah dia bilang walat dolin, kedengeran tuh suara dari belakang dia, amin. Anjir. Dan ternyata hal ini tuh lebih serem dari yang Fikri bayangin gitu. Udah mulai merinding tuh dia. Tapi tetap Fikri tuh masih nyoba buat tenang dan ngelanjutin sholat tahajudnya dia. Begitu selesai sholat, sampai Fikri salam kanan kiri, dia coba lihat ke belakang. Beneran gak ada siapa-siapa di situ. Dan di tempat dia sholat itu, di ruang tamu, itu tuh suasana tuh bener-bener sunyi, bener-bener sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Karena makin takut, akhirnya Fikri buru-buru balik ke kamar. Tapi pas Fikri buka pintu kamar, di situ dia kaget banget. Karena ada sosok cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdiri persis di samping adiknya Fikri yang lagi tidur. Anjing. Sosok ini tuh kayak nunduk, kayak agak ngeruku gitu, dan mukanya deket banget sama muka kepala adiknya si Fikri yang lagi tidur. Seakan-akan sosok ini tuh kayak lagi ngeliatin adiknya Fikri yang lagi tidur gitu loh, lagi merhatiin dari deket. Terus gak lama dari situ, sosok ini kayak sadar ada Fikri yang baru masuk ke kamar. Pelan-pelan sosok ini nengok ke arah Fikri, dan di situ muka cewek ini tuh matanya melotot, senyum lebar banget, creepy banget ke arah Fikri. Terus sosok ini pelan-pelan nunjuk ke arah Fikri, dan tiba-tiba lari kenceng ke arah dia. Mampus. Terus gimana? Seketika Fikri dari situ langsung pingsan, Nat. Dan paginya adiknya ngebangunin Fikri, si Fauzan ngebangunin Fikri. Dan sejak saat itu Fikri nggak berani lagi sholat malam-malam sendirian, lampunya mati, apalagi dia sholat pakai ngeluarin suara dengan sengaja, kayak benar-benar ngundang makhluk halus buat ikutan sholat bareng dia. Yang nyautin berarti si cewek itu? Kayaknya sih iya, Muy. Gara-gara ya itu, dia bener-bener kayak nantangin gitu loh, Muy, kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue malah pas ditengok kanan kiri sama Fikri nggak ada orang, tapi kenapa si sosok cewek ini malah ada berdiri di sebelah adiknya ya? Kayaknya sih karena malam sebelumnya kan adiknya ngejek gitu kan, Muy. Tapi ya di sisi lain, dari awal juga si Fikri ini niatnya tuh udah jelek gitu loh, Muy. Jadi ya menurut gue dua-duanya kena gitu loh. Iya. Lo tau film Keramat? Tahu. Gue pernah dengar. Film ini tahun 2009 yang konsepnya tuh kayak film dokumenter gitu kan, Nat? Iya benar. Oke. Film ini kayak nyeritain ada sekelompok orang yang mau bikin film di satu tempat di Indonesia, dan mereka ngalamin hal mistis di sana. Nah, cerita yang gue dapat ini benar-benar mirip banget kayak film Keramat itu. Jadi ada satu kelompok anak-anak mahasiswa gitu, Nat, bersembilan. Di sini mereka emang tugas akhirnya mengharuskan mereka buat bikin film pendek buat syarat kelulusannya. Nah, berangkatlah mereka ke suatu tempat ini dari Jakarta ke daerah Jawa Barat buat bikin film pendeknya. Mereka ngedatangin satu tempat dekat pegunungan yang nggak bisa gue sebutin nama daerahnya apa. Jadi mereka tinggal di sana, di satu penginapan kecil yang dekat sama tempat mereka syuting. Rencana mereka syuting itu sekitar 2-3 harian doang lah, di dekat lereng gunung itu. Jadi suasana tempat itu kayak dingin, kanan kirinya pohon, ada jalanan tapi cuman kecil doang. Pokoknya tuh mereka mau bikin kayak vibes film mereka tuh macam-macam kayak di desa-desa luar negeri gitu lebih, Nat. Nah, konsep filmnya mereka itu kayak anak-anak kuliahan lagi mau liburan, camping sambil api unggunan gitu. Yeah. Di hari pertama mereka sampai, mereka nyampe sekitar jam 2 siang.
mereka langsung ke penginapan dulu buat istirahat dan rapi-rapi lah. Jam 4-an sore mereka mulai tuh syutingnya. Dari jam 4 sore sampai jam 7 mereka syuting tuh nggak ada kendala sama sekali. Tapi mulai masuk jam 7-an ke atas mereka barulah ngerasain hal mistis di sana. Di jalan menuju gunung gitu, kalau misalnya malam kan pasti sepi dong, gelap banget juga kan. Nah mereka tuh syuting di tempat itu. Dan salah satu case-nya namanya Axel, kayak di dalam hutan gitu. Dia ngeliat ada cewek baju putih ngintip dari balik pohon, dan cewek itu tuh senyum-senyum sambil kayak gitu. Aduh. Udah males banget nih orang kayak gini. Terus. Nah si Axel tuh langsung ngomong, "Woi, lu liat kesana deh, gue ngeliat cewek ngintipin gue anjir," gitu. Nah pas teman-teman yang ngeliat ke arah pohon yang Axel tunjuk, mereka tuh nggak ngeliat apa-apa sama sekali. Salah satu anak yang ada di sana juga bilang kayak, "Udahlah cuek aja anjir, nggak usah dipikirin, orang kita niatnya cuma bikin tugas doang, lu makanya jangan mikir yang enggak." Lanjutlah mereka syuting sampai jam 9 malam. Nah di jam 9 malam ini mereka syuting karena ada scene kayak mereka tuh harus duduk melingkar di api unggunnya sambil kayak bakar-bakaran gitu, tendaan gitu. Nah pas lagi ngerekam anak-anak lagi bakar-bakaran itu, ada namanya Ferdi yang tugasnya buat jadi kameramen. Ngelihat dari kameranya kalau ada cewek duduk juga di antara anak-anak yang lagi ngelingkarin api unggunnya. Di situ tuh Ferdi langsung kayak manggil anak-anak buat ngeliat tuh hasil rekamannya kan. Pas dilihat ternyata bener, dari 7 orang yang melingkar itu, salah satunya ada sosok cewek yang bentuknya tuh kayak kabur-kabur nggak jelas gitu, dan cewek itu duduk di antara mereka. Di situ tuh mereka makin nggak enak perasaannya, dan mereka mutusin aja buat balik ke penginapan. Di hari kedua mereka syuting, mereka mulai sekitar jam 1-an siang, dan rencananya mau sampai malam lagi buat beresin scene bakar-bakar yang kemarin nggak jadi di take kan. Oh iya. Kan masih ada utang scene kan hitungannya. Bener. Terus Syuting sampai jam 5. Mereka istirahat dulu di pendopo gitu, dan rencana jam 6:30 abis maghrib mereka baru lanjut lagi. Pendoponya tuh kayak ada di pinggir jalan yang kecil gitu Nat, dan kanan kiri pendopo ini pun juga pepohonan. Dan di jalanan depan pendopo ini nggak ada yang lewatin juga gitu. Tapi posisinya pendopo sama tempat yang mereka nanti syuting bakar-bakaran itu nggak jauh, tinggal ada masuk dikit lah ke dalam hutannya. Si Ferdi tuh iseng ngeliat teman-temannya duduk rebahan sambil sebat di pendopo tuh, Ferdi iseng buat ngerekam-rekamin gitulah. Nah pas mereka lagi duduk-duduk enak-enakan di pendopo sekitar jam 6 sore, tiba-tiba mereka semua dengar kalau misalnya Kiara tuh ketawa-tawa sendiri Nat. Terus? Ketawa-tawa itu bener-bener ketawa-tawa tipis tapi kayak cekikan gitu loh, kayak gitu lah. Males banget. Nah di situ tuh anak-anak langsung pada bingung dan langsung nyamperin Kiara lah. "Ki lu kenapa? Ki lu nggak apa-apa kan?" Pokoknya pada bilang gitulah, pada ngajak ngobrol Kiara lah. Nah di situ Kiara dari yang tadi ketawa sambil nunduk, tiba-tiba sekarang kepalanya ngedongak ke atas sambil ngomong, "Kalian ngapain di sini?" Kemasukan dia. Nah iya, semua orang ketakutan karena mereka tahu kalau misalnya Kiara kesurupan. Tapi si Ferdi ini walaupun lagi takut pun dia tuh tetap nge-roll filmnya, tetap ngerekamin semua kejadian lah. Pas tiba-tiba Ferdi ngarahin kameranya ke muka si Kiara, tiba-tiba sosok yang ada di dalam badannya Kiara ini ngomong, "Pergi kamu dari sini, jangan ganggu saya," sambil nunjuk Ferdi tuh. Muka Ferdi tuh bener-bener tunjuk sama si sosok cewek ini. Terus? Nah di situ kondisi langsung chaos banget lebih, Nat. Langsung jadi pada nggak kepikiran buat lanjutin filmnya kan. Nah salah satu dari anak-anak itu yang namanya Vira itu ngidein buat bawa Kiara aja ke penduduk desa itu, siapa tahu di desa tuh ada yang bisa nolongin si Kiara ini kan. Diiyain dia tuh sama anak-anak si ide Vira ini. Baru banget anak-anak mau bawa Kiara naik motor buat balik ke dekat penginapan, tiba-tiba mereka ngelihat semua kalau misalnya Kiara lari kenceng banget masuk ke dalam hutan. Wah anjing. Kabur dia. Kabur.